bahasanya dia waktu ngajar tuh kita nggak ngerti loh. Ngajar apa? Dia ngajar RP. Sayang.
Baik, selamat pagi semua. Kegiatan sosialisasi pada hari ini kita akan mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, nama budaya. Yang terhormat Bapak KPS Informatika, Bapak Dr. Insinyur Ketut Gede Suhartana, Eskom, Mkom, IPM, Asian Eng. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang mengambil program PKL tahun 2025. Jadi pada hari ini, Senin 10 Januari tahun 2025, kita melaksanakan kegiatan sosialisasi PKL pelaksanaan periode tahun 2025. Sebelum kita mulai kegiatan sosialisasi, kami mohon untuk Bapak KPS Informatika memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan pada hari ini. Kami persilakan Bapak KPS. Terima kasih. Terima kasih Pak Supri, Komisi PKL. Om Swastiastu. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat Pak Supri selaku Komisi PKL. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman panitia khususnya yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Kemudian teman-teman mahasiswa yang menjadi partisipan yang akan melaksanakan kegiatan PKL di tahun 2025 ini. Marilah sebelumnya saya aturkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti dalam kegiatan ini bisa berjalan. Tak intinya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Kita dalam keadaan sehat pada pagi ini untuk dapat mengikuti sosialisasi PKL di tahun 2025. Sebelumnya permaklumkan tadi saya kebetulan ada kegiatan kunjungan dari grup homeschooling kita ya, di di Fakultas MIPA ya, khususnya di program studi informatika gitu. Sehingga
kegiatan ini saya minta ditunda sehingga baru bisa dilaksanakan kali ini. Nah, kegiatan ini saya pikir penting sekali ya untuk dapat memberikan gambaran terhadap bagaimana mekanisme pelaksanaan PKL khususnya di tahun 2025 gitu. Perlu disadari bahwa untuk teman-teman mahasiswa khususnya angkatan 2023 yang akan melaksanakan kegiatan PKL perlu mencermati nanti hal-hal apa saja yang mesti harus dipersiapkan, hal-hal apa saja yang mesti dikerjakan, dan hal-hal apa saja yang yang menjadi luaran nanti sebagai syarat di dalam penyelesaian PKL-nya. Tentu nanti sekaligus nanti Pak Supri dapat memberikan sosialisasi, jadi pengarahannya dan diskusinya untuk dapat memberikan gambaran pelaksanaan tentang PKL yang mahasiswa akan lakukan. Nah, sebagai program studi, tantangannya itu adalah bagaimana teman-teman mahasiswa dalam mencapai tujuannya, yaitu adalah menjadi seorang sarjana, tentu harus menghasilkan karya gitu ya, dan dapat berkontribusi kepada masyarakat. Nah, disinilah harapannya di dalam media PKL, jadi teman-teman mahasiswa melaksanakan PKL, itu juga mengabdikan dirinya kepada masyarakat, menyumbangkan pemikirannya kepada masyarakat, kemudian tetapi juga menghasilkan luaran yang bisa digunakan sebagai capaian kinerja untuk program studi ya, yang menjadi tuntutan kementerian ini. Tentu harapan dalam sosialisasi ini karena proses PKL yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini yang dilaksanakan oleh khususnya angkatan 2023 itu terasa cepat ya, tetapi sengaja desain oleh komisi dalam hal ini sebenarnya tujuannya adalah mempercepat studi ya, mempercepat studi agar nanti tidak di semester yang besar, misalkan semester 7 baru PKL begitu, itu terlalu banyak tagihan gitu. Sehingga PKL dilaksanakan agak lebih fleksibel begitu, sehingga nanti tanpa mengurangi makna dari PKL itu. Karena kami berpikir bahwa kemampuan dari teman-teman angkatan 2023 kami pandang sudah cukup mumpuni ya untuk dapat diterjunkan ke masyarakat untuk mengikuti PKL. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya penuh harap bahwa teman-teman partisipan mahasiswa ya, partisipan itu dapat menyimak nanti tentang materi yang disampaikan oleh Pak Supri selaku komisi, kemudian menyimak timelinenya agar nanti semua dapat berjalan dengan baik ya, tidak ada yang terkendala gitu. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak KPS atas sambutannya dan arahannya. Tanpa mengurangi rasa hormat, jika ada kepentingan lain, kami persilakan untuk dapat meninggalkan room kegiatan ini. Oke, terima kasih Pak KPS. Baik, untuk peserta PKL yang dalam hal ini adalah angkatan 2023 ya. Tadi kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak KPS Informatika. Kita melaksanakan lebih awal supaya tidak banyak tagihan nanti, karena di semester besar nanti ada banyak kegiatan yang akan sudah didesain tentunya oleh prodi ya, sehingga itu bisa diikuti dengan baik ya. Jadi kegiatan PKL ini nanti kita laksanakan lebih fleksibel. Nah, ini nanti akan saya jelaskan terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatannya. Saya akan share dulu materi kita pada hari ini atau kegiatan sosialisasi hari ini.
Apakah materinya bisa dilihat dengan jelas ya? Sudah bisa Sudah dilihat. Pak, sudah Pak. Baik. Oke. Ya. Jadi kita di setiap apa namanya? Setiap tahun jadinya ya, kita hanya sekali melaksanakan kegiatan PKL, tetapi kita memberikan waktu yang lebih fleksibel kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa menyesuaikan pelaksanaan kegiatan PKL ini sehingga tidak mengganggu kegiatan akademik yang lain seperti itu. Jadi waktunya lebih lebih panjang gitu. Ya, sehingga mahasiswa bisa memilih kapan akan dilaksanakan sehingga tidak mengganggu kegiatan akademik yang lain seperti itu. Nah, kita mulai dari tahun 2022 ya, pelaksanaan PKL itu kita merubah sedikit luaran yang tadinya ada 3 luaran yang kita bebankan ke mahasiswa, kita sudah merevisi hanya menjadi 2 luaran gitu sehingga kegiatan PKL itu apa namanya tidak terlalu memaksakan gitu ya terkait dengan luaran karena setelah kita evaluasi di komisi ada ada satu luaran yang memang tidak bisa kita targetkan untuk seluruh mahasiswa seperti itu. Ya, baik. Saya lanjut terkait dengan susunan dulu ya, susunan apa namanya di komisi PKL. Jadi ini adalah susunan komisi PKL. Jadi penanggung jawab dari kegiatan pelaksanaan PKL ini adalah Bapak KP sendiri, Bapak Suartana. Kemudian saya sebagai ketua dan dibantu oleh pegawai TU ya, Ibu Alit sama Pak Agung, beliau yang membantu. Jadi untuk dosen-dosen lain juga tentunya kita melibatkan ya terkait dengan apa namanya sebagai pembimbing, nanti sebagai penguji seperti itu. Cuma untuk administrasi pelaksanaan itu nanti cukup dengan saya gitu ya. Sehingga nanti segala hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan PKL itu tentunya kita sudah membuat grup kemarin itu di WA Group, itu nanti kita akan gunakan sepenuhnya komunikasi ada di sana seperti itu ya. Jadi saya harap juga komunikasi itu sepenuhnya dilakukan di grup ya sehingga tidak personal seperti itu ya, sehingga komunikasi bisa di apa namanya bisa dikomunikasikan untuk seluruhnya juga gitu. Jadi tidak personal seperti itu. Baik. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak KPS tadi bahwa tujuan kegiatan PKL ini adalah untuk mengimplementasikan salah satunya ya, mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari di kampus ke masyarakat dan juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa bagaimana apa namanya di dunia industri tersebut sehingga dari apa yang dipelajari di kampus kemudian bagaimana apa namanya tugas-tugas ketika nanti terjun di dunia industri seperti itu. Jadi kalau kita lihat ada 2 poin di sini sebagai tujuan dari kegiatan PKL ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memadukan konsep-konsep teori yang sudah dipelajari di kampus ya dengan persoalan nyata yang ada di masyarakat. Jadi tidak hanya di industri juga ya, nanti juga ada di apa namanya, karena PKL itu kan mitranya nanti tidak hanya perusahaan saja ya, jadi ada di apa namanya di kantor desa, kantor pemerintahan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan PKL ini mahasiswa diharapkan dapat memvalidasi, menguji dan mengimplementasikan keilmuan pada persoalan real yang ada di lapangan sehingga tidak hanya konsep teori yang sudah apa namanya yang dipelajari terus bagaimana terkait dengan implementasi di lapangan seperti itu. Nah, itu kita memberikan kesempatan seperti itu sebenarnya. Meskipun sebenarnya di dalam kurikulum prodi informatika kita kan memang ada program untuk MPKM ya. Jadi MPKM itu juga ada yang namanya program magang seperti itu. Jadi
itu waktunya lebih panjang karena diberikan waktu selama 1 semester. Tapi kalau PKL ini kan hanya 2 bulan ya pelaksanaannya seperti itu. Nah, tetapi kan tidak semua mahasiswa nanti akan mendapatkan pengalaman apa namanya magang gitu ya. Karena tentunya ada proses apa namanya ada banyak banyak jenis-jenis dari kegiatan MBKM itu sendiri sehingga tidak hanya magang saja jadi ada studi independen sehingga kita memberikan kesempatan lagi untuk semua mahasiswa sehingga nanti semua mahasiswa itu pernah mengimplementasikan ke masyarakat terkait dengan konsep atau ilmu yang sudah dipelajari di kampus seperti itu ya. Nah, itu adalah tujuannya. Kemudian yang berikutnya ini adalah terkait dengan persyaratan dari PKL, ya. Jadi sebenarnya program PKL atau mata kuliah ya, tepatnya ini adalah sebuah mata kuliah PKL. Jadi mata kuliah ini hanya 2 SKS, tetapi 2 SKS ini prosesnya sangat panjang. Ini apa namanya sangat panjang gitu ya, dimulai dari proses apa namanya mahasiswa untuk melakukan observasi, mencari lokasi PKL, kemudian nanti melaksanakan, begitu diterima ya, melaksanakan, kemudian setelah melaksanakan mahasiswa itu mempersiapkan ya, mempersiapkan luaran, kemudian setelah mempersiapkan luaran itu baru nanti kita lakukan proses ujian gitu. Jadi apa namanya waktunya cukup panjang seperti itu ya. Jadi eh, meskipun 2 SKS. Nah, jadi kalau mata kuliah PKL, jadi mahasiswa itu nanti tidak melaksanakan registrasi PKL di semester genap ini ya. Cuma nanti kita akan mendahului. Jadi mahasiswa yang angkatan 2023 itu akan melaksanakan registrasi PKL di KRS itu nanti di semester 6 ya. Kenapa di semester 6 gitu ya? Nah, kenapa mahasiswa mulai pelaksanaan PKL itu mau mau masuk ke semester ini ya, mau masuk ke semester genap gitu ya atau semester kalian kan mau semester 4 ya. Mau semester 4 ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Kenapa mahasiswa lebih seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak KPS ya. Jadi karena di prodi ada banyak kegiatan, beban mahasiswa itu akan semakin apa namanya semakin besar semesternya itu akan bebannya semakin berat atau banyak gitu ya. Apalagi nanti ada di kurikulum di semester kelima dan keenam itu mahasiswa dibebankan harus melaksanakan MBKM seperti itu. Nah, itu akan agak susah nanti ketika melaksanakan PKL seperti itu. Sehingga kita memulainya itu adalah lebih awal, tetapi cuma registrasinya itu nanti kita lakukan di semester 6 seperti itu ya. Nah, registrasi di semester 6 tapi pelaksanaannya di semester mau semester genap atau dimulai ini nanti dari Februari ini ya, pelaksanaan itu dimulai dari Februari nanti akan berakhir di Oktober. Jadi nanti kalian bisa memilih di antara Februari sampai Oktober itu nanti kalian mengambil 2 bulan pelaksanaan PKL itu di bulan apa gitu. Nah, itu sehingga nanti akan disesuaikan seperti itu. Ya, sehingga sampai Oktober berakhir, kemudian setelah Oktober itu mahasiswa nanti akan bukan mempersiapkan, tapi akan memfinalisasi ya luaran dari kegiatan PKL, kemudian nanti di semester 6 nanti ya di tahun depan di tahun 2026 itu sekitar bulan April baru kita akan ujikan ya karena mahasiswa itu baru mengambil di sana di semester 6 itu kegiatan PKL-nya. Nah, jadi apa yang menjadi syarat dari PKL atau mengambil kegiatan PKL ini? Jadi yang pertama itu mahasiswa sudah mengumpulkan atau mahasiswa telah mengumpulkan kredit sekurang-kurangnya 100 SKS lulus ya. Jadi sebenarnya kalau saat ini kan mahasiswa yang angkatan 2023 itu kalau saya lihat itu baru 60 ya. Nah, 100 ini sebenarnya ketika kalian mendaftarkan
mata kuliah PKL itu nanti di semester 6-nya. Nah, itu sudah 100 SKS. Nah, itu adalah syaratnya karena nanti kita melihat apa namanya pengambilan mata kuliah PKL itu syaratnya adalah sudah mengambil 100 SKS lulus gitu. Ya, jadi kalau pelaksanaannya baru kalau saat ini kan di akhir semester ganjil ini kalian baru mengambil sekitar 60 mata kuliah yang sudah lulus gitu ya, 61 ya kalau nggak salah, seperti itu. Nah, itu adalah syarat pertama. Jadi 100 SKS ini pada saat kalian mendaftarkan mata kuliah PKL di KRS. Nah, itu adalah syarat yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, mengajukan permohonan pelaksanaan atau melaksanakan PKL ke Komisi PKL. Nah, ini nanti tentunya permohonan ini akan dikoordinasikan lagi lebih lanjut di grup ya, terkait dengan bagaimana mengajukan atau mendaftarkan kegiatan PKL-nya. Nah, jadi yang pertama nanti mungkin mahasiswa harus observasi dulu ya, menentukan tempat PKL-nya di mana kira-kira, kemudian nanti akan menjajaki gitu ya tempat atau instansinya, kemudian sampai diterima di sana, kemudian nanti baru ketika kalian mengajukan ke komisi, kalian harus membawa surat penerimaan dari instansi. Nah, itu ya. Selain nanti berkas-berkas yang lain. Nah, nanti saya akan jelaskan terkait dengan berkas apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, jadi pelaksanaan PKL ini adalah perorangan, bukan berkelompok ya. Jadi setiap orang nanti akan memiliki luaran yang berbeda. Ya, jadi ketika nanti ada apa namanya di satu instansi itu ada 2 mahasiswa yang PKL di sana, jadi masing-masing mahasiswa itu dia memiliki luaran yang berbeda. Jadi tidak boleh sama, meskipun instansinya sama. Karena pada dasarnya tentunya dari pembimbing lapangan itu akan memberikan aktivitas atau kegiatan PKL yang berbeda ya. Meskipun mungkin akan memberikan satu proyek, tetapi bisa jadi kegiatannya berbeda atau tugasnya berbeda seperti itu. Nah, itu adalah poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, itu memiliki surat penerimaan atau izin pelaksanaan dari tempat PKL. Ya, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ketika mahasiswa nanti ingin mendaftarkan kegiatan PKL-nya di komisi PKL, jadi harus memiliki surat penerimaan atau surat izin pelaksanaan PKL di instansi yang dituju. Ya, nah itu harus di apa namanya dilakukan observasi dulu ya terkait. Jadi catatan di sini pastikan bahwa sebentar ini, oke, ya. Jadi pastikan bahwa jangan melakukan observasi di lebih dari satu ini ya. Pastikan dulu nanti di lebih satu instansi. Nanti takutnya ada beberapa instansi yang menerima gitu ya. Sehingga nanti kan kita tidak enak untuk menolak gitu. Jadi pastikan dulu kalau satu instansi itu pastikan dulu apakah diterima atau ditolak. Kalau misalkan ditolak ya baru nanti akan melakukan observasi ke instansi yang lain seperti itu. Ya, jadi observasi itu nanti bisa menggunakan surat observasi. Jadi nanti ada form untuk melakukan observasi. Biasanya kalau kalau apa namanya mahasiswa ke instansi untuk melakukan observasi kan tidak bisa langsung datang tanpa menunjukkan surat observasi atau surat pengantar dari kampus gitu ya. Karena tentunya dari instansi itu harus memvalidasi apakah benar ini mahasiswa atau tidak gitu. Sehingga harus membawa surat observasi. Nah, surat observasi ini pastikan bahwa apa namanya di satu instansi itu nanti sampai diputuskan apakah diterima atau tidak gitu. Jadi jangan membuat beberapa surat observasi untuk di apa namanya diserahkan di beberapa atau diobservasi di beberapa instansi. Takutnya lebih nanti dari satu instansi diterima kan ini akan menjadi presiden buruk nanti untuk komisi ya. Karena apa? Karena kalau lebih dari satu instansi yang menerima berarti kan harus ada instansi yang harus digugurkan gitu. Nah, itu akan menjadi presiden buruk nanti buat komisi seperti itu ya. Jadi pastikan bahwa ketika kalian melakukan observasi, pastikan apakah observasi yang dilakukan di instansi tersebut ditolak atau diterima, artinya kalian menunggu gitu.
Ya, karena ini kan waktunya lama ya. Jadi tidak apa namanya tidak sebentar untuk proses observasi itu, sehingga saya rasa itu akan cukup waktunya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kelima, dalam satu perusahaan atau instansi itu tidak diperkenankan lebih dari 2 mahasiswa melakukan PKL ya. Nah, kecuali nanti ada izin dari komisi PKL ya. Ini misalkan instansinya nanti langsung menghubungi komisi. Nah, seperti itu ya. Jadi instansi menghubungi komisi, kemudian meminta beberapa mahasiswa untuk ditempatkan di sana. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, tentunya nanti akan ada koordinasi yang lebih lanjut ya dengan instansi tersebut dan memastikan bahwa mahasiswa yang PKL di sana itu harus memiliki tugas dan apa namanya pekerjaan yang berbeda-beda seperti itu. Serta nanti masing-masing dengan topik dan pengerjaan yang berbeda. Nah, itu. Jadi ini pengalaman kami di komisi ya di tahun 2020 kalau nggak salah ya, atau 2021, bahwa ketika poin nomor 5 ini tidak dijelaskan dengan waktu sosialisasi itu belum ada gitu ya, sehingga ada beberapa mahasiswa di satu instansi itu hampir 20 mahasiswa. Nah, ternyata 20 mahasiswa itu luarannya hampir sama. Nah, ini yang tidak bisa kita validasi terkait dengan pada saat ujian. Karena ini sudah bermasalah. Jadi tidak mungkin satu proyek dikerjakan 20 orang, cuma dibagi bagian dari proyek-proyek itu. Dan padahal itu adalah satu proyek yang dikerjakan. Nah, ini yang kita tidak inginkan ya. Karena kita mengharapkan mahasiswa itu memang mendapatkan tugas dan peran yang berbeda di dalam satu instansi, sehingga mendapatkan pengalaman yang memang apa namanya sebagaimana yang dikerjakan di dalam instansi tersebut gitu. Jadi ada divisi-divisinya seperti itu ya. Nah, kemudian poin yang nomor 6 itu menyertakan form kerjasama instansi PKL dengan prodi informatika. Nah, ini kita berusaha untuk memfasilitasi mahasiswa terkait dengan kerjasama ya. Jadi karena ini nanti akan menjadi apa namanya menjadi kinerja dari prodi juga, karena di prodi itu harus melibatkan stakeholder yang ada di luar dari prodi tentunya ya. Kemudian kerjasama ini nanti tentunya akan menjadi pengakuan gitu ya, menjadi indeks kinerja dari prodi itu sendiri ya, sehingga kita akan memfasilitasi, kemudian kita akan apa namanya kalau diperlukan itu kita melakukan suatu apa namanya perjanjian kerjasama. Nah, ini akan kita fasilitasi sehingga perjanjian kerjasama ini kan tidak hanya dalam bentuk kerjasama ya, tetapi juga nanti dalam implementasinya. Nah, itu baru diakui sebagai poin kinerja nanti di prodi. Ya, sehingga ada kerjasamanya dan ada implementasinya. Nah, kalau kerjasamanya itu kan berarti antara prodi dengan instansi. Implementasinya apa? Implementasinya itu adalah dalam bentuk pelaksanaan praktek kerja lapangan. Nah, itu adalah kerjasama kalau dari sisi prodinya. Nah, tentunya dari instansi juga akan mendapatkan apa namanya timbal balik juga ya. Jadi nanti dapat apa namanya ya, ibaratnya itu adalah mahasiswa yang memberikan pengetahuan baru terkait dengan instansi. Nah, seperti itu. Jadi dapat power baru atau tambahan dari instansinya seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya pembimbing PKL. Nah, itu tadi syaratnya ya. Jadi pembimbing PKL. Jadi dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan terdapat pembimbing. Ya, siapa sih pembimbing PKL tersebut? Yang nanti menjadi pembimbing PKL itu adalah dosen PA atau pembimbing akademik. Ya. Nah, ini kalau kita lihat bahwa ada syarat nanti ketika kan kita tidak tahu ya. Jadi mungkin ada satu kondisi yang memang PA itu tidak menginginkan menjadi pembimbing. Nah, siapa tahu seperti itu. Nanti kita akan memberikan suatu syarat apabila ada suatu kejadian yang seperti itu.
Jadi dosen pembimbing akademik itu, dosen pembimbing PKL itu bersedia membimbing mahasiswa PKL tentunya ya. Jadi kalau misalkan ada dosen yang tidak bersedia membimbing PKL, nanti kita akan arahkan nanti untuk dosen yang lain. Kemudian yang kedua, pembimbing PKL itu pada dasarnya itu adalah dosen pembimbing akademik. Jadi setiap mahasiswa ya, yang angkatan 2023 atau angkatan yang lain itu pasti memiliki dosen pembimbing akademik ya, karena dosen pembimbing akademik inilah yang nanti mendampingi mahasiswa dari awal begitu masuk menjadi seorang mahasiswa sampai akhirnya menyelesaikan studi dan menjadi seorang sarjana. Nah, kira-kira seperti itu adalah dosen pembimbing akademik. Jadi kita akan meminta dosen pembimbing akademik sekaligus nanti dapat membimbing PKL. Ya. Nah, ada satu kondisi nanti apabila dosen pembimbing akademik tidak mau membimbing mahasiswa atau menjadi pembimbing PKL, maka nanti komisi nanti akan menetapkan kebijakan lain atas persetujuan tentunya Bapak Koprodi Informatika untuk bisa dialihkan ke dosen yang lain. Nah, itu nanti silakan kalau ada kondisi seperti itu, mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu bisa menyampaikan ke komisi seperti itu ya. Nah, pembimbing PKL selain dosen pembimbing tentunya ada pembimbing lapangan. Jadi pembimbing lapangan ini nanti yang akan mendampingi selama pelaksanaan kegiatan PKL di mitra atau di instansi PKL. Ya. Jadi pembimbing lapangan ini adalah pembimbing atau supervisor yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di tempat PKL. Nah, pada saat mahasiswa melakukan observasi, kemudian mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa PKL di instansi tersebut, sampai akhirnya mahasiswa diterima menjadi mahasiswa PKL di instansi tersebut. Nah, baru nanti proses pengajuan pembimbing PKL, proses pembimbing PKL di instansi itu baru diproses gitu ya. Jadi tidak begitu melakukan proses pendaftaran atau seleksi PKL itu sudah mengajukan pembimbing lapangan. Jadi pembimbing lapangan itu diajukan pada saat kalian sudah diterima atau pada saat kalian sudah baru melaksanakan kegiatan PKL, sehingga nanti akan ditunjuk oleh instansi siapa yang nanti akan mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKL. Nah, ini terkait dengan POM-nya itu sudah ada, nanti komisi akan membagikan terkait dengan POM-POM yang diperlukan sehingga mahasiswa bisa melakukan pemenuhan terkait dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk ke instansi ataukah nanti ke komisi PKL. Ya, jadi yang poin nomor 2 mengajukan surat permohonan pembimbing ke instansi PKL yang sudah ditandatangani oleh Ketua Komisi PKL dan Koordinator Program Studi. Jadi nanti kalian membuat draftnya sudah ada, tinggal mengisi datanya, kemudian dicarikan tanda tangan saya dan Bapak KPS. Ya, baru nanti akan diserahkan ke instansi untuk nanti instansi bisa melalui surat tersebut nanti bisa menetapkan siapa yang nanti akan mendampingi mahasiswa di instansi tersebut. Ini kemudian terkait dengan pelaksanaan, ya, jadi pelaksanaan kegiatan PKL di tahun 2025 ini hampir sama sebenarnya timeline dengan angkatan 2024, ya. Pelaksanaan tahun 2024 karena tidak ada perubahan yang kita lakukan terkait dengan pelaksanaan di tahun 2024 dengan 2025 ya. Jadi kalau kita lihat nanti bisa dilihat ya timelinenya sudah saya siapkan. Jadi pelaksanaan PKL tahun 2025 dilaksanakan selama 2 bulan di instansi PKL. Nah, jadi apakah kadang-kadang mahasiswa bertanya, apakah mahasiswa bisa melaksanakan lebih dari 2 bulan seperti itu ya? Silakan nanti disesuaikan saja kalau memang kadang-kadang berdasarkan pengalaman kemarin mahasiswa PKL dari Prodi Informatika itu kadang-kadang ada beberapa yang diminta untuk lebih dari 2 bulan gitu ya. Jadi artinya tidak 2 bulan, tidak tepat 2 bulan seperti itu ya. Nah, mungkin karena dibutuhkan atau memang karena ada proyek yang dikerjakan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tetapi di komisi ya, yang pasti bahwa
proses pelaksanaan administrasi yang nanti akan dikumpulkan di komisi PKL itu hanya dilaporkan 2 bulan dari mulai sampai 2 bulan dari sejak dimulai seperti itu ya. Jadi kalau misalkan melaksanakan PKL tanggal 10 Februari tahun 2025, jadi di bulan April ya, di bulan Februari, Maret, April, ya, jadi Mei ya. Jadi di Mei tanggal 10 Mei itu berakhir. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Itu 2 bulannya. Nah, kemudian rentang waktu pelaksanaan PKL itu nanti akan kita buat ya, komisi sudah menyusunnya, itu dimulai dari Februari sampai dengan Oktober 2025. Jadi nanti ini adalah periode pelaksanaan. Mahasiswa bisa memilih 2 bulan pelaksanaan PKL itu dari Februari sampai Oktober. Ya, jadi 2 bulannya itu di mana gitu ya. Jadi silakan nanti disesuaikan ya. Jadi apa namanya? Kita menargetkan dari Februari sampai Oktober ya. Jadi mungkin nanti dibuka pelaksanaan PKL itu mungkin dari tanggal minggu depan ya, kita akan buka pendaftaran PKL. Kemudian kalau minggu depan itu di tanggal 17 ya, di tanggal 17 Februari sampai dengan 31 Oktober ya. Jadi nanti jangan lewat dari tanggal 31 Oktober pelaksanaannya. Jadi kalau misalkan baru mulai di September, ya tentunya tidak akan berakhir di Oktober ya, 2 bulannya ya. Jadi akan berakhir di November gitu ya. Ya maaf, ya kalau 1 Oktober berarti maaf, kalau 1 September, Oktober, November gitu ya. November, ya di 1 Desember ya, berakhir ya. Ya, jadi jangan memulainya itu nanti di pertengahan dari bulan terakhirnya gitu ya, atau bahkan jangan memulainya di bulan Oktober karena nanti pasti tidak akan berakhir karena mengambilnya 2 bulan seperti itu ya, sehingga mulailah nanti terakhir mungkin pendaftaran. Kalau kita lihat di poin yang ketiga, pelaksanaan PKL itu harus sudah berakhir di bulan Oktober tahun 2025 setidaknya, sehingga setidaknya pelaksanaan gelombang terakhir ya itu dimulai di awal bulan Agustus biar berakhir di bulan Oktober ya. Jadi kalau di September baru mulai nanti tidak bisa ya. Oke. Nah, kalau saran saya atau sebagai ketua komisi PKL itu sebaiknya nanti kalian biar tidak mengganggu kegiatan akademik yang lain. Jadi kita memang membuka dari dari Januari ini ya, pendaftaran atau pelaksanaan PKL sampai dengan Oktober, 31 Oktober gitu ya. Jadi kalau saran saya itu adalah kalau misalkan mau mengambil PKL yang di semester genap ini, nah ini perhatikan juga karena kalian akan kuliah di kampus gitu ya. Sehingga kalau misalkan kalian mengambil di semester genap, itu pasti akan mengganggu kegiatan akademik yang ada di kampus. Nah, itu jangan sampai nanti mengorbankan kegiatan yang lain gitu. Ya. Karena apa? Karena pelaksanaan PKL ini. Nah, sehingga saran saya itu sebaiknya nanti kalian memang mengambilnya itu di liburan semester genap ini gitu. Depan ya. Jadi sekitar mungkin bulan awal Juli ya, Juli Agustus ya. Nah, itu mungkin yang paling tepat pelaksanaan kegiatan PKL-nya Juli Agustus ya. Karena kalau kita lihat kalau misalkan kalian mendapatkan tempat PKL yang fleksibel gitu, artinya tidak mengganggu kegiatan perkuliahan, ya silakan aja nanti melaksanakan di di semester genap ini. Tapi kalau misalkan karena biasanya kegiatan PKL itu harus standby di ini ya, di kantor ya atau di instansi ya. Jadi kalau seperti itu biasanya kalau PKL itu akan sesuai dengan jam kerja dari pegawai gitu. Jadi kalau mungkin kalau jam 8 ya, mungkin nanti selesainya jam 4 atau jam 5 gitu. Ya, itu kan tidak mungkin nanti akan mengambil atau mengikuti perkuliahan
reguler yang ada di kampus seperti itu. Nah, sebaiknya nanti memang pelaksanaan PKL itu diambil di bulan sekitar ya mungkin Juni ya, di akhir-akhir perkuliahan dari semester genap sampai dengan Agustus seperti itu. Karena di September itu sudah mulai semester ganjil berikutnya ya. Nah, kemudian di semester genap kalau misalkan dilaksanakan di mungkin di pertengahan Juni sampai dengan Agustus. Jadi kalian di semester genap ini atau mulai bulan Februari ini kalian sudah bisa observasi, tetapi nanti kalau sudah diterima minta pelaksanaannya di bulan sekitar bulan Juli Agustus. Nah gitu. Jadi tidak di bulan Juli Agustus baru kalian melakukan observasi. Nah itu sudah terlambat kalau menurut saya. Nah, sehingga kalian bisa melakukan observasi itu sudah mulai dari sekarang ya. Observasi, tetapi nanti ikuti seleksi atau proses penerimaan yang ada di instansi untuk kegiatan PKL-nya. Begitu diterima, nanti minta untuk pelaksanaannya bisa nggak nanti, atau di awal mungkin dikomunikasikan ya, minta bisa nggak dilaksanakan di bulan Juli, Agustus. Nah, kira-kira seperti itu. Biar tidak mengganggu kegiatan perkuliahan. Nah, itu kira-kira karena di apa namanya di sekitar bulan Juli Agustus itu kan sudah libur ya, sudah libur semester ya, yang libur yang cukup panjang seperti itu. Jadi kalian bisa melaksanakan di bulan-bulan itu seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya poin nomor 4, waktu pelaksanaan PKL itu dilakukan 1 minggu sebelum waktu pendaftaran PKL itu dilakukan 1 minggu sebelum pelaksanaan PKL. Ya, jadi begitu nanti diterima, kemudian mendapatkan surat penerimaan dari instansi, kemudian itu harus terdaftar sebelum pelaksanaan PKL. Ya, jadi kita akan validasi kegiatan PKL-nya itu 1 minggu sebelum pelaksanaan PKL itu harus melakukan pendaftaran dulu. Jadi jangan melaksanakan dulu baru proses pendaftaran diselesaikan atau diurus gitu. Ya, jadi saya harap nanti bisa melakukan proses pendaftaran itu sebelum melaksanakan PKL. Jadi 1 minggu sebelum melaksanakan PKL, proses pendaftaran itu sudah diselesaikan. Ya. Nah, poin nomor 5, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa proses administrasi PKL atau yang mata kuliah PKL ini akan kalian daftarkan di semester 6. Ya, jadi ini kita sudah difasilitasi di kurikulum yang baru ya, karena di kurikulum sebelumnya pelaksanaan PKL itu didaftarkan di semester 7. Nah, itu terlalu jauh gitu. Kenapa saya bilang terlalu jauh? Karena dari pelaksanaan, karena proses ujian itu nanti di semester 6 ya, tidak bisa kita ujikan di semester di semester 4-5 ini gitu ya. Tidak bisa. Kenapa? Karena kalian belum terdaftar sebagai peserta mata kuliah PKL belum terdaftar di KRS. Seperti itu. Karena kita baru bisa mengajukan surat penguji PKL begitu mata kuliah, surat tugas pembimbing PKL dan surat tugas penguji PKL yang dikeluarkan oleh fakultas itu baru bisa kita daftarkan pada saat apa? Pada saat mata kuliah PKL ini terdaftar di KRS gitu. Jadi kalau belum terdaftar ya tidak bisa kita lakukan proses ujian. Sehingga makanya kita berikan waktu yang cukup lama ya. Ini hampir 2 semester kegiatan PKL ini kita berikan supaya selain waktunya yang lebih leluasa, kemudian pelaksanaannya juga lebih fleksibel dan persiapannya juga lebih baik seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian poin nomor 6, ujian PKL itu dilaksanakan serentak di bulan April tahun 2026. Nah, ini bulan April ini sudah masuk di semester genap ya, semester genap tahun 2026, 2025-2026 ya, TA 2025-2026. Itu sudah masuk di semester genap dan kalian sudah melakukan proses registrasi PKL di sana di KRS-nya. Baru kita bisa melakukan proses ujian. Kemudian yang berikutnya, nah ini instansi PKL atau lokasi PKL, di mana PKL itu bisa dilaksanakan. Nah ini
Sebenarnya PKL kita tidak membatasi ya pelaksanaan PKL, jadi tidak harus di instansi yang bergerak di bidang IT. Ya, jadi perusahaan swasta, BUMN ataukah nanti BUMD, lembaga pendidikan, sekolah seperti itu, kemudian organisasi, lembaga pemerintahan atau dinas, ya, kemudian perbankan, rumah sakit, industri, konsultasi, software atau hardware, dan tempat lainnya yang berbadan hukum. Nah, ini catatannya di sini adalah yang berbadan hukum serta berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi artinya tidak harus bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi, tetapi di instansi itu membutuhkan sentuhan teknologi informasi gitu. Itu pada intinya, sehingga kalian akan mendapatkan penugasan terkait dengan teknologi informasi di instansi tersebut. Jadi tidak harus bergerak, instansi itu bergerak di bidang teknologi informasi, tetapi instansi itu membutuhkan sentuhan teknologi. Nah, gitu. Ya. Jadi ingat bahwa berbadan hukum. Ya, jadi apa namanya? Ada banyak, nanti saya akan berikan list apa namanya? Instansi yang sudah pernah diambil oleh kakak tingkat sebelumnya terkait dengan pelaksanaan PKL yang periode-periode sebelumnya. Nanti akan saya berikan list-listnya. Ya. Nah, itu adalah tempat atau instansi PKL. Saya rasa tidak sulit ya, karena hampir semua instansi sekarang membutuhkan sentuhan yang namanya bidang IT. Nah, itu kira-kira. Yang pasti bahwa apa yang kalian kerjakan di instansi tersebut sesuai dengan bidang kita. Jangan makanya pada saat observasi, kalian harus memastikan terkait dengan tugas yang akan dilaksanakan di tempat atau instansi tersebut selama PKL. Nah, jadi di awal itu harus jelas dulu gitu ya. Jangan sampai nanti di awal tidak jelas, kemudian begitu melaksanakan tidak ada yang dikerjakan yang berhubungan dengan bidang kita. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu adalah luaran. Jadi luaran itu nanti tidak akan bisa diselesaikan gitu. Jadi kegiatan PKL itu tidak bisa nanti akan menghasilkan luaran. Karena kegiatan PKL kita berbasis luaran ya. Jadi pastikan bahwa luaran dari kegiatan PKL yang dibebankan itu bisa dipenuhi dengan baik gitu. Makanya sangat penting di awal untuk memastikan apa yang nanti akan dikerjakan atau ditugaskan dalam selama kegiatan PKL di instansi tersebut. Nah, itu kalian bisa lakukan komunikasi di awal pada saat melakukan observasi. Nah, ini adalah luaran PKL periode tahun 2025. Ini sama dengan luaran PKL tahun 2024. Jadi hanya ada dua ya. Jadi memang seperti yang tadi saya bilang itu sekitar periode 2020 atau 2021 ya. 2021 mungkin. Itu kita membebankan tiga luaran. Jadi yang pertama itu adalah jurnal pengabdian ya, yang nanti akan diterbitkan draftnya ya, draft jurnal yang nanti akan diterbitkan di OJS. Jadi kita di Prodi Informatika itu sudah punya